Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tantiano Verasari yang bertugas sebagai moderator. Di sini kami kelompok 1 akan melakukan presentasi dengan topik yang kami bahas, yaitu bank dan lembaga keuangan. Adapun anggota kelompok saya, yang pertama Abela Puspita Agustin, yang kedua Febri Alia Irawan, yang ketiga Vinda Febriana Putri, ini keempat saya sendiri Tantiano Verasari. Baiklah, langsung saja penyampaian materi pertama akan dimulai oleh Abel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abela Puspita Agustin, ingin menjelaskan mengenai bank dan lembaga keuangan. Pengertian, fungsi, dan peranan bank. Pengertian bank. Bank adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan, umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan promes atau yang dikenal sebagai banknot. Fungsi bank. Bank ini menyediakan mekanisme dan alat pembayaran yang efisien dalam kegiatan ekonomi, menciptakan uang melalui penyaluran kredit dan investasi, menghimpun dana dan menyalurkannya kepada masyarakat, menyediakan jasa-jasa pengelolaan dana dan perwalian amanat kepada individu dan perusahaan. Peranan bank. Bank memiliki peran yang sangat penting dan strategis di dalam menopang pembangunan ekonomi nasional. Sebagai lembaga jasa keuangan, salah satu peran nyata bank yaitu dalam menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan modal usaha melalui usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Selanjutnya, pengertian, fungsi, dan peranan lembaga keuangan. Pengertian lembaga keuangan. Lembaga keuangan merupakan badan usaha atau institusi di bidang jasa keuangan yang bergerak dengan cara menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya untuk pendanaan serta dengan mendapatkan keuntungan dalam bentuk bunga atau persentase. Meski demikian, kegiatan usaha lembaga ini dapat berupa penghimpunan dana saja, menyalurkan dana, atau keduanya sekaligus. Fungsi lembaga keuangan. Fungsi lembaga keuangan yaitu melancarkan pertukaran produk atau barang dan jasa dengan menggunakan uang dan instrumen kredit. Media uang berfungsi sebagai alat tukar-menukar atau alat yang memperlancar pertukaran yang pada tahap perekonomian ini. Pertukaran dilakukan dengan menggunakan alat pembayaran secara kredit atau instrumen kredit, seperti kartu kredit, cek, dan lain-lain. 2. Menghimpun dana dari sektor rumah tangga di masyarakat dalam bentuk tabungan dan menyalurkan kepada sektor perusahaan dalam bentuk pinjaman. 3. Memberikan analisa dan informasi ekonomi, yaitu lembaga keuangan melaksanakan tugas sebagai pihak yang ahli dalam analisa ekonomi dan kredit untuk kepentingan lembaga keuangan dan kepentingan pihak lain, atau biasa disebut nasabah. Lembaga keuangan berkewajiban menyebarkan informasi dan kegiatan yang berguna dan menguntungkan bagi nasabahnya. Analisa dan informasi ekonomi yang diberikan lembaga keuangan sangat berguna bagi lembaga keuangan itu sendiri dan nasabah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febri Alia Irawan dengan NPM 2151020333. Di sini saya akan membahas tentang pengenalan sistem keuangan di Indonesia.
Sistem keuangan terdiri dari otoritas keuangan, sistem perbankan, dan sistem lembaga keuangan bukan bank. Pada dasarnya merupakan tatanan dalam perekonomian suatu negara yang memiliki peran utama dalam menyediakan fasilitas jasa-jasa keuangan. Fasilitas jasa keuangan tersebut diberikan oleh lembaga-lembaga keuangan, termasuk pasar uang dan pasar modal. Karakteristik dari sektor keuangan yang paling dominan yang dapat kita amati ialah begitu cepat perubahan yang terjadi di dalamnya seiring dengan pesatnya perkembangan di bidang ekonomi. Kebijakan di bidang keuangan, moneter, dan perbankan dari waktu ke waktu perlu dilakukan penyesuaian mengikuti dinamika ekonomi sebagai dampak dari globalisasi, di mana perubahan yang terjadi pada ekonomi suatu negara, terutama negara-negara maju, pasti akan berdampak pula pada perekonomian negara lain, terutama pada kegiatan bursa saham suatu negara. Sistem keuangan merupakan salah satu rancangan yang paling krusial dalam waktu modern ini. Kita tidak dapat membayangkan apabila semua aktivitas keuangan antara suatu lembaga dengan lembaga keuangan lain maupun antara suatu negara dengan negara lain dilakukan tanpa adanya mediasi suatu sistem keuangan yang baik. Maka semua transaksi-transaksi keuangan yang terjadi akan amburadul atau tidak akan dapat menyenangkan semua pihak disebabkan tidak terkoordinasi dengan baik. Sistem pembayaran dan intermediasi tidak mungkin akan terlaksana tanpa adanya sistem keuangan. Jadi, dapat diartikan bahwa sistem keuangan merupakan kumpulan lembaga-lembaga keuangan seperti bank, lembaga asuransi, dan sebagainya. Berbagai kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi keuangan yang disusun sedemikian rupa untuk memperlancar segala transaksi keuangan yang berlangsung, yang mendukung terjadinya transaksi-transaksi keuangan di suatu negara demi kemajuan perekonomian negara tersebut. Dan tugas utama sistem keuangan dalam perekonomian modern adalah memindahkan dana dari penabung kepada peminjam yang membutuhkan dana, di mana dana tersebut akan dipergunakan untuk membeli barang-barang dan jasa-jasa serta melakukan investasi dalam bentuk peralatan-peralatan baru, sehingga perekonomian dapat tumbuh dan pada akhirnya akan meningkatkan standar kehidupan. Tanpa suatu sistem keuangan, kekuatan dan kemampuan sektor usaha maupun rumah tangga untuk memenuhi kebutuhannya maupun dalam berinvestasi akan berkurang. Sementara itu, pemilik dana yang berlebih tidak akan dapat mengoptimalkan pendapatan dari dana mereka yang berlebih tersebut dan akan membuat semakin banyaknya idle money atau uang yang tidak dipergunakan atau uang menganggur. Di sini kita bisa lihat sistem keuangan dalam perekonomian memiliki 7 fungsi, yaitu fungsi tabungan, fungsi kekayaan, fungsi likuiditas, fungsi kredit, fungsi pembayaran, dan fungsi risiko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vinda Febriana Putri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bank lembaga keuangan. Lembaga keuangan bank merupakan suatu lembaga keuangan yang memberikan jasa keuangan dan menarik dana dari masyarakat secara langsung. Lembaga keuangan bank selain memiliki fungsi menghimpun dan mengalirkan dana, bank juga berfungsi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang berupa penawaran jasa-jasa perbankan, seperti jasa pengiriman uang, penitipan barang berharga, dan sebagainya, serta memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat yang menggunakan jasanya. Selain itu, terdapat 3 macam lembaga keuangan bank, yaitu bank sentral, bank umum, dan bank perkreditan rakyat. Adapun lembaga keuangan bukan bank di Indonesia, yaitu Pegadaian, Koperasi Simpan Pinjam, Perusahaan Modal Ventura, Perusahaan Sewa Guna, Dana Pensiun, dan Pasar Modal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tantiano Verasari. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan bank dan lembaga keuangan di Indonesia. Yang pertama ada kondisi sebelum deregulasi.
Perkembangan pada masa deregulasi dipengaruhi oleh kepentingan ekonomi dan politik penguasa. Hal ini dialami oleh pemerintah. Sebelum adanya deregulasi tidak mengalami perubahan. Fungsi utamanya adalah sebagai berikut. A. Memobilisasikan dana dari investor untuk membiayai kebutuhan dana investasi dan modal kerja perusahaan-perusahaan besar. B. Memberikan jasa-jasa keuangan kepada perusahaan-perusahaan besar. C. Mengadministrasikan anggaran pemerintah untuk membiayai kegiatan pemerintah. D. Menyalurkan dana anggaran untuk membiayai program dan proyek pada sektor-sektor yang ingin dikembangkan oleh pemerintah. Adapun keadaan perbankan pada saat masa sebelum deregulasi. Yang pertama, tidak adanya peraturan perundangan yang mengatur secara jelas tentang perbankan di Indonesia. 2. Kredit likuiditas Bank Indonesia pada bank-bank tertentu. 3. Bank banyak menanggung program-program pemerintah. 3. Jumlah bank swasta yang relatif sedikit. 5. Sulitnya pendirian bank baru dan instrumen pasar uang terbatas. 6. Persaingan antar bank yang tidak ketat. Selanjutnya, kondisi sesudah deregulasi. Makroekonomi serta tingkat inflasi yang tinggi secara umum yang tidak bagus, secara bersamaan membuat kondisi perbankan yang tidak dapat memobilisasikan dana dengan baik. Dengan begitu, untuk mengatasinya, situasi ini pemerintah melakukan rangkaian kebijakan berupa deregulasi di sektor real dan di sektor moneter. Kebijakan deregulasi yang dilakukan antara lain Paket 1 Juni 1983. B. Bank Indonesia sejak 1984 mengeluarkan SBI. C. Bank Indonesia sejak 1985 mengeluarkan ketentuan perdagangan SBPU dan fasilitas diskonto oleh BI. D. Paket 27 Oktober 1988. Pada masa setelah deregulasi, perbankan di Indonesia mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. 1. Peraturan yang memberikan kepastian hukum. 2. Jumlah bank swasta banyak bertambah. 3. Persaingan bank yang semakin kuat. 4. Kepercayaan masyarakat terhadap bank yang meningkat. 5. Mobilisasi dana melalui sektor perbankan yang semakin besar. Selanjutnya, kondisi saat krisis ekonomi pada tahun 1997 sampai 1998. Meningkatnya kinerja makro menyebabkan mobilisasi dana melalui peningkatan produksi barang dan jasa. Deregulasi tersebut tidak diimbangi dengan manajemen risiko perbankan yang baik. Berikut keadaan perbankan pada masa ini. Yang pertama atau A, tingkat kepercayaan masyarakat dalam dan luar negeri terhadap perbankan di Indonesia menurun drastis. B. Sebagian besar bank dalam keadaan tidak sehat. C. Adanya spread negatif. D. Munculnya penggunaan peraturan perundangan yang baru. E. Jumlah bank menurun. Yang terakhir, ada kondisi perbankan terkini. Selesainya penyusunan arsitektur perbankan Indonesia. Yang kedua, terbentuknya otoritas jasa keuangan. Yang ketiga, peluncuran konsep permodalan baru berupa Basel II yang merupakan hasil penyempurnaan dari Basel I. 4. Serangkaian acara dan komitmen pemerintah, DPR, dan Bank Indonesia untuk membentuk atau menyusun lembaga pengawasan perbankan yang independen. 5. Pembentukan lembaga penjamin simpanan.
6. Penandatanganan antara Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia, OJK, dan LPS tentang Forum Koordinasi Sistem Stabilitas Keuangan. 7. Kinerja atau praktik-praktik perbankan menjadi lebih baik. 8. Operasionalisasi Forum Stabilitas Sistem Keuangan yang dibentuk oleh Bank Indonesia bersama Departemen Keuangan dan LPS. Baiklah, itu saja presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata atau kesalahan ketikan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.